Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih terkait dengan barang kiriman milik PMI, Pekerja Migran Indonesia. Ya, beberapa bulan terakhir ini barang kiriman milik PMI yang masuk ke dalam negeri ke Indonesia mengalami beberapa problem. Ya, karena ada aturan, ya, ada aturan yang mengatur mengatur terkait dengan barang kiriman milik PMI. Ya, pertama PMI itu harus terdaftar di ePMI. Kemudian ada juga yang PMI yang harus terdaftar di Peduli WNI. Karena ini kaitannya dengan relaksasi pajak. Namun ada juga PMI yang tidak mendaftar. Ya, namanya PMI unprocedural. Ya. Namun demikian, barang kiriman milik PMI tetaplah barang yang harus sampai ke alamat tujuan. Mengapa? Karena barang tersebut adalah amanah sebagai hadiah untuk para keluarga, ya, keluarga yang menunggu di rumah. Apapun bentuknya, barang tersebut haruslah sampai ke alamat tujuan. Saya ingin menggambarkan terkait dengan proses pengeluaran barang milik PMI yang selama ini menjadi problem, ya, di dalam negeri. Kita akan langsung ikuti perjalanannya berikut ini. Dengan menumpuknya barang kiriman milik PMI menjadi perhatian, ya, Kepala BP2MI prihatin, ya, dengan adanya kejadian menumpuknya barang milik PMI. Kalau bahasa kerennya itu tertahannya barang kiriman PMI. Ini sudah ditayangkan dari berbagai media, ya, sehingga menjadi perhatian Kepala BP2MI untuk mencari apa sih penyebabnya. Kemudian Kepala BP2MI juga mencari solusi yang terbaik untuk para PMI. Ya, inilah bentuk kepedulian dari seorang pejabat, apalagi keterkaitannya dengan para PMI. Setelah beberapa waktu kemudian membuat terobosan, ya, terobosan sehingga barang PMI bisa dikeluarkan, walaupun tidak secara penuh, namun tahap demi tahap barang milik PMI bisa keluar, ya. Kemudian proses pengeluarannya pun pakai sistem yang dijalankan oleh Bea Cukai, ya, namanya by system, ya. Ini ada sinkronisasi antara BP2MI, Kemenlu, dan juga Bea Cukai, ya, sehingga barang-barang itu bisa keluar dan pemberian relaksasi pajak tepat pada sasaran. Bagi para PMI yang tidak terdaftar di BP2MI atau EPMI dan juga dengan Peduli WNI, tetap saja keluar, namun ada aturan yang mengaturnya, yaitu dengan adanya pembayaran pajak, gitu, ya. Tetap saja keluar, ya, Dan ini adalah proses pengeluaran barang, ya. Proses pengeluaran barang dengan ya, kalau pihak PJT jelas kalau sudah disetujui oleh Bea Cukai, barang tersebut akan dikeluarkan, ya. Ini beberapa tayangan terkait dengan pengeluaran barang milik PMI dari berbagai negara, ya. Ada Malaysia, ya, ada Singapura, ada Taiwan, ada Hong Kong, ada Korea, ada Jepang,
bahkan dari negara-negara Amerika juga, Timur Tengah ya, Arab, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar, semuanya apabila prosesnya sudah selesai di pihak bea cukai, kemudian sudah ada penentuan besaran pajaknya, barang tersebut akan dikeluarkan, baik barang-barang milik PMI yang non prosedural maupun prosedural, semua dikeluarkan. Dan ini adalah bentuk daripada kerja daripada pihak kargo ya, pihak kargo yang terus menerus berjuang untuk bagaimana caranya bisa melayani para PMI ya, karena ya tentu saja harus profesional ya, karena kalau PMI barangnya tidak sampai atau terlambat pasti berdampak pada perusahaannya ya. Dan ada beberapa juga ya barang-barang ketika sudah sampai ke alamat tujuan ya, ini sangat menyenangkan bagi mereka yang sudah lama menunggu barang kiriman milik PMI akhirnya sampai di alamat. Dan begitu senangnya dia tidak berpikir apakah itu barang yang sampai itu ya. Banyak juga makanan yang kedaluarsa ya. Ini problematika ketika mereka menerima barang kiriman, kemudian oleh-oleh di dalamnya juga sudah kedaluarsa, dia mau menuntut kepada siapa ya. Ini persoalan dan harus dipecahkan bersama. Tidak bisa juga customer yang disalahkan, tidak juga bisa dilakukan penggantian oleh pihak kargo, karena bukan kesalahan pihak kargo. Ini adalah kesalahan daripada aturan, sehingga barang-barang kiriman dari milik PMI ini agak terlambat datangnya. Bukan agak lagi, bahkan sudah kelamaan ya terlambatnya, sampai makanan itu kedaluarsa. Ini jelas merugikan para customer, merugikan para PMI. Namun apa boleh buat ya, para PMI ya menerima saja, tidak melakukan komplain terhadap mereka pemerintah atau pejabat siapapun tidak. Yang penting barang kirimannya sampai. Itulah yang terjadi teman-teman ya. Mudah-mudahan barang-barang kiriman PMI ini kedepannya ya semakin lancar. Karena kenapa? Saya kasihan pada para PMI itu. Dijuluki pahlawan devisa, tetapi nyatanya ketika mengirim barang ke negara sendiri dipersulit, bahkan sampai berbulan-bulan. Ada loh yang sudah 2 tahun, ada 1 tahun, bahkan macam-macam, bahkan ada yang hilang, ada yang nggak sampai. Ini problematika dan harus ditampung ya, termasuk para anggota dewan itu ya. Kalau bikin aturan ya yang bisa menyenangkan semua pihak lah, dari PCT-nya, dari pihak kargonya, dari customer-nya, termasuk dari agen-agen. Jangan sampai aturan itu justru merugikan salah satu pihak. Itu saran saya. Semoga bermanfaat.